tahu padamu. Jadi air Zam-Zam itu diniati apa saja. Makanya untuk mengobati orang itu bisa. Jadi panjenengan namanya bahwa Zam-Zam bukan dasar pengobatan alternatif. Wah, pokoknya nggak punya modal apa-apa, yang penting modalnya air Zam-Zam. Wa asbabu tahallul, dan adapun sebab-sebabnya tahallul. Tahallul itu menjadi halal. Semula ihram haram, maka kemudian menjadi halal. Itu salah satu, ada 3. Yang pertama adalah penyebabnya halal itu adalah ar-ramyu, melempar jumroh Aqobah tanggal 10. Jadi boleh mulai tengah malam, utamanya waktu duha. Ini melempar jumroh Aqobah. Yang kedua wal khalqu, dan mencukur rambut. Nah, kadang-kadang orang itu menganggap tahallul itu dikiranya potong rambut, padahal bukan. Yang ketiga adalah wat tawafu, dan tawaf. Jadi tawaf. Nah, sa'inya. Nah, sa'i itu kalau orang itu belum sa'i, ya berarti sa'i. Karena ada yang sa'i lebih dulu. Kalau orang itu hajinya ifrad atau hajinya adalah qiran. Karena ada tawaf qudum, kemudian kalau langsung sa'i, maka nanti tidak perlu, setelah tawaf ifadah tidak perlu sa'i. Tapi kalau tamattu, orang itu datang tawafnya tawaf umroh langsung sa'i, maka nanti sa'i lagi. Jadi kalau 3 ini, melempar jumroh Aqobah, motong rambut, kemudian tawaf. Lah jamaah haji Indonesia rata-rata kalau dari Arafah, Musdalifah, kemudian Mina. Dari Mina dia meletakkan barang, malam itu kalau malam, kalau pagi ya pagi itu langsung ke Jamarat, melempar jumroh Aqobah. 1 berarti. Kedua, kemudian potong rambut, berarti 2. Maka menjadi tahallul awal. Kalau kemudian langsung ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, maka sudah tahallul sani. Nah, boleh dibolak-balik ini, boleh dibolak-balik. Umpamanya ada orang kayak dahulu, kalau tahun-tahun 97 itu banyak yang tersesat. Ya, bis itu karena mungkin bukan penduduk asli ya. Kalau musim haji itu kan butuh transformasi, itu banyak, butuh supir juga banyak. Akhirnya banyak supir dari India, dari macam-macam itu, nggak apal medannya. Dari Arafah ke Musdalifah, kadang-kadang nggak ke Musdalifah ini, langsung ke Mekah. Ke Mekah berarti tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah, sa'i, kemudian potong rambut, namanya tahallul awal. Kemudian nanti jumroh Aqobah, baru tahallul sani. Jadi tahallul itu bukan potong rambut ya, hanya kadung biasanya orang itu kalau umroh itu kan tawaf, sa'i, potong rambut, tahallul sudah. Sama dengan ketika melempar jumroh Aqobah kemudian potong rambut, tahallul. Terus setelah itu tawaf ifadah, sa'i, sudah tidak perlu potong rambut lagi. Nah, tapi karena orang kadang nganggep tadi itu tahallul itu potong rambut, akhirnya potong rambut lagi. Ya sebenarnya tidak perlu, karena tidak ngaji, jadi ya. Alladzi huwa, yang mana huwa ada tawaf itu rukun. Jadi rukun karena tawaf ifadah. Kalau melemparnya itu wajib ya. Kemudian mahma'ata,
Wa mahma ata, dan ketika menunaikan siapa man bisna ini dengan dua, min hadhihi salasati, dari tiga ini, kalau orang itu sudah melakukan dua dari tiga, faqad tahallala, maka sungguh telah tahallul siapa man ahadat tahallula, ini salah satu dari dua tahallul, berarti namanya tahallul awal. Wala kharaja, dan tidak ada dosa itu maujud alai atas man fit takdimi, di dalam mendahulukan yang mana. Ya, jadi tidak ada dosanya wa takhiri, dan mengakhirkan bihadhi salasati, dengan tiga ini, ma'adzabahi, serta menyembelih hewan. Walakinil ahsanu, tetapi ada pun yang lebih utama itu ayyarmiya, sekiranya melempar jumroh siapa man sumayad baha, kemudian menyembelih mestinya, karena jamaah kita kan nyembelih rata-rata gak nyembelih sendiri, karena udah pasrah kepada Bank Ar-Rajhi. Kalau sekarang itu pada lembaga zakat malahnya. Kalau sekarang itu apa itu kemarin itu dikumpulkan oleh Basnas atau apa itu. Jadi bahkan kalau Muhammadiyah itu udah memfatwakan motong apa namanya gamnya itu di tanah air, ya, di tanah air. Tumayahliku, kemudian motong rambut siapa man, tumayatufu, kemudian tawaf, yatufa, kemudian tawaf siapa man. Wasunnatu, adapun sunnahnya lil imami, bagi imam, fi hadzal yaumi, di hari ini, ayakhtuba, sekiranya khutbah siapa man ba'da zawali, setelah zawal, setelah matahari tergelincir, berarti ketika gurub. Waya, adapun khutbah itu khutbatu wada'i Rasulillah, yaitu khutbah wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haji, dan itu di dalam haji, arba'u khutbin, ada 4 beberapa khutbah, yaitu khutbatu yaumis sabi'i, yaitu khutbah hari ke-7, wa khutbatu yaumi arafata, khutbah hari Arafah, wa khutbatu yaumin nakhri, dan khutbah yaumin nahr, wa khutbatu yaumin nafril awal, dan khutbah pada nafar awal. Kalau sekarang prakteknya yang khutbah itu ketika di Arafah, ketika apa namanya hari nahar juga enggak, karena ya orang lagi hari nahar itu orang posisinya lagi di Mina, ya, lagi di Mina. Wa kulluha, adapun seluruhnya khutbah, arba'u khutbin, itu akibaz zawali, setelah zawal. Wa kulluha, dan seluruhnya khutbah itu ifradun, adalah sendiri-sendiri, illa khutbata yaumi arafata. Jadi artinya khutbahnya cukup sekali yang 3. Nah, kecuali khutbah hari Arafah. Fa innaha, maka sebenarnya khutbatu yaumi arafah itu khutbatani, 2 khutbah, itu bainahuma, antara khutbatani jalsatun, ada duduknya, jadi seperti khutbah Jumat itu. Ya, ini sunnah saja, jadi ya kalau pembimbing biasanya sudah dibawain teksnya itu dari Kemenak itu, jadi sudah khutbah. Tsumma idza faragha, kemudian ketika selesai siapa man minat tawafi, dari tawaf. Saya itu sudah pernah khutbah 2 kali di sana itu, jauh-jauh dari Indonesia diundang khutbah ke sana. Ngimami di Masjidil Haram pernah, di Masjid Nabawi pernah, luar biasa. Idza faragha, ketika selesai siapa man minat tawafi, dari tawaf, ada maka kembali siapa man ila Mina, ke Mina, lil mabiti, untuk mabit, warami, dan melempar,
melempar ini melempar jumroh ula wusta aqobah tanggal 11 dan tanggal 12. Ini kalau nafar awal. Kalau nafar tsani berarti sampai tanggal 13. Ini prakteknya kalau Indonesia yang reguler. Yang reguler itu ya tetap di sana, tetap di Mina, tidak pulang ke Mekah dulu. Biasanya melempar jumroh ula aqobah, potong rambut, yang udah kemudian kembali ke pondokan di Mina, nanti nginap, malamnya mabit, terus setelah subuh melempar jumroh ula wusta aqobah, terus besoknya nginep lagi, terus melempar lagi jumroh ula wusta aqobah. Terus biasanya rata-rata nafar awal. Dari nafar awal itu kalau tanggal 12 kembali ke Mekah, itu namanya nafar awal. Tapi kalau kembali ke Mekahnya tanggal 13 berarti nafar tsani. Tapi harus melempar jumroh lagi, jalan lagi lumayan. Nah, mabit itu yang penting orang itu berada di Mina mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu artinya lebih dari separuh malam. Jadi kalau ada orang mulai maghrib katakan di Mina sampai nanti jam 12:30 mamanya, ya berarti udah setelah itu boleh mamanya tidur kembali ke hotel, boleh saja. Kalau enggak, kalau yang rumah hotel-hotelnya di Shisha, di Aziziyah itu yang lebih dekat dengan ini, bisa jadi pulang ke hotel daripada ke pondokan fasilitasnya terbatas, ya enak di hotel. Dan sudah boleh kelonan itu. Kalau bawa istri sudah boleh nyari kamar barokah itu. Kalau setelah tawaf ifadahnya juga selesai ya. Kalau belum baru tahalul awal tidak boleh. Tapi seandainya melakukan tidak membatalkan haji. Tapi kalau belum tahalul awal udah nggak kuat ngempet umpamanya, terjadi batal hajinya, maka tahun depan harus haji lagi. Nah tahun depan kan ya kita nungguan 30 tahun. Mana dari fayabitu, maka kemudian menginap siapa mantil kalailata pada malam itu bimina di Mina, waktu sama dan dinamakan apa lailatul qarri, yaitu malam menetap. Mengapa? Li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia fi ghadin, di dalam waktu besoknya itu yakiruna, menetap siapa nas bimina di Mina. Wayan firuna, dan bubaran siapa nas, walayan firuna, dan tidak bubaran siapa nas, dia tetap di situ. Faida asbaha, maka ketika masuk siapa man al yauma tsaniya, pada hari kedua minal aidi, dari hari lebaran, wazalat, dan sudah zawal syamsu, matahari, iltasala, maka mandi siapa man biromi, untuk melempar jumroh, yaitu jumroh ula wusta aqobah. Karena kalau yang tanggal 10 yang melempar jumroh aqobah paling awal itu adalah malam tanggal 10 sudah boleh nisfil lail. Utamanya adalah waktu duha. Tapi untuk tanggal 11, 12, 13 itu boleh paling awal melempar jumrohnya itu adalah ba'da fajar. Mestinya adalah ba'da zawal, ba'da zuhur. Tapi ada pendapat yang karena kondisinya supaya menghindari perdesakan, maka boleh paling awal pendapat yang membolehkan adalah ba'da fajar. Tidak ada satupun pendapat yang membolehkan qoblal fajar. Nah ini yang bagi pemimpin-pemimpin harus detail ini untuk bedakan tadi itu. Karena banyak yang salah, Pak. Ya ini termasuk kelompok mana itu? Rombongan yang paling banyak itu mana? Itu banyak yang salah kayak gitu. Jadi meskipun bolak-balik ke sana, tapi kalau nggak ngajinya detail itu ya salah, ya salah. Jadi
Dia kan mungkin yang lebih itu kan ya yes, pokoknya bimbing tawaf, sa'i, nanti ini terus kemudian fasilitasnya orang itu kan yang dilihat itu, padahal detailnya ibadahnya itu ya itu. Waqasoda dan bermaksud siapa man al jumratal ula pada jumrah yang pertama allati tali yang mengiringi apa jumrah Aqabah Arafata pada Arafah yang paling dekat. Waya adapun jumrah Aqabah itu ala yaminil jadati yaitu arah kanannya jalan menuju jalan yang besar, yang apa namanya, kalau dulu ini, kalau sekarang ya sudah sama saja. Wayarmi dan melempar siapa man ilai kepada jumroh ula bisa ikhasoyatin dengan 7 beberapa batu. Faiza ta'addaha maka ketika melewati siapa manha kepada jumroh ula in harafa maka berpaling siapa man qalilan dengan sedikit an yaminil jadati tadi dari arah kanannya jalan besar. Wa waqafa dan diam siapa man mustaqbilal kiblati khalih menghadap kiblat wa hamidah dan memuji siapa man Allah pada Allah Ta'ala wa halala dan bertahlil siapa man wa kabbar dan takbir siapa man wa da'a dan berdoa siapa man ma'ahuduril qalbi beserta hadirnya hati. Jadi artinya berdoa yang khusyuk ya, berdoa yang khusyuk jauh-jauh dari Depok sana. Wa khusyu'il jawarihi dan tenangnya, antengnya, khusyuknya beberapa anggota badan. Jadi di sana itu ya di semuanya serba dijaga ya, semua. Terutama apalagi ketika masih pakai baju ihram. Ya. Karena kalau yang nggak pakai baju ihram itu kita kan barang hubungan suami istri saja boleh. Berarti yang lain-lain itu ya apa namanya enggak seberapa. Tapi kalau sudah pakai baju ihram udah harus betul-betul hati-hati betul. Karena ya intinya haji ya di situ ya. Intinya haji di situ. Makanya kalau lagi pakai baju ihram itu selalu saya biasanya jamaah itu saya suruh duduknya jangan bareng sama istrinya. Nah, itu berawasi lah itu kalau dari Madinah ke Mekah itu kan ya jauh gitu ya, udah dingin banget, AC-nya itu AC yang full, AC-nya full dingin, kita nggak pakai baju hanya pakai anduk itu ya, nggak pakai celana dalam lagi. Kalau sebelahnya istri agak tangan itu kemana-mana jadinya itu nanti. Apalagi yang muda kayak Haji Mutadin begini kan ya. Kalau yang tua mungkin agak aman gitu ya. Tapi orang Indonesia itu haji kayak plesir Pak sekarang. Betul. Orang apalagi umroh itu, masya Allah, udah kayak orang lagi plesir, isinya kayak selfie tok di sini. Wakab baru dan takbir siapa man wajah dan berdoa siapa man sudah tadi. Wa waqafa dan diam siapa man mustaqbilal kiblati qadra qiraati suratil baqarati seukuran bacaan surat al-baqarah. Wah lama ini. Apalagi yang baca baru belajar Iqra, wah mana. Nggak selesai. Mau bilang kali orang yang menghadap ala doa i atas doa. Tumayataqaddamu kemudian maju siapa man ila jumratil wusta ke jumrah. Kalau sekarang nggak bisa Pak, karena sekarang orang di situ nggak boleh lama. Setelah jumrah Aqabah, polisi itu udah ruh diusir. Berdoa lah boleh berdoa di situ lama-lama.
Jadi ya zaman itu, ini zamannya Imam Ghazali, yang orang haji masih jarang-jarang. Nah. Wayarmi dan melempar siapa man kama roma, sebagaimana melempar siapa man al ula yang pertama. Wayakifu dan diam siapa man kama wakofa, sebagaimana diam siapa man lil ula pada jumrah yang pertama. Sumayatakot dan kemudian maju siapa man ila jumratul aqabah, ke jumrah aqabah. Sumayarmi kemudian melempar siapa man sab'an 7 kali. Wala ya'riju dan tidak menetapi siapa man ala suhulin atas kesibukan, bal yarji'u balik kembali siapa man ila manzilihi kepada pondokannya man. Wa yabitu dan nginap siapa man tilkal lailata pada malam hari itu bimana di Mina. Wa tusamma dan dinamakan apa lailah, apa hadil lailatu ini malam ini lailatan nafril awwali, pada malam nafar awal. Wa isbihu dan masuk pagi siapa man faida sholat, maka ketika sholat siapa man al-zuhra pada zuhur fil yaumit tsani pada hari kedua min ayyamit tasyriki dari hari tasyrik berarti tanggal 12 Roma, maka melempar siapa man fi hadzal yaumi di hari ini ikhda wa isrina hasatan 21 batu. Jadi karena ula 7, wusta 7, aqabah 7. Kal yaumil ladzi, seperti hari alladzi qablahu sebelumnya hadal yaum. Summa huwa, kemudian huwa adapun man itu mukhayyarun disuruh memilih bainal muqami antara menetap di Mina wa bainal audi dan antara kembali la Makkah ke Makkah. Kalau ke Mekah berarti namanya nafar awal. Tapi kalau tetap di sana berarti dia melakukan nafar tsani. Kemudian nanti melempar jumroh lagi, ula wusta aqabah lagi. Kalau baik mana ya sama-sama baiknya, karena itu adalah mukhayyar, jadi boleh memilih. Tapi ada kaidah, maka na aktsara fi'lan karena aktsara fadlan. Itu alaihi asma. Wa in sabara, dan jika sabar siapa man ilal lain ke malam, fala yajuzu, maka tidak boleh dengan apal khuruju keluar, bal lazimau balik wajib kepada man apal mabitu menginap hatta yarmiya sehingga melempar siapa man fil yaumin nafril awsani di dalam nafar tsani ahad dan wa isrina hajaron yaitu 21 batu. Jadi orang itu boleh nafar awal asal belum maghrib, ya. Jadi kalau sudah zawal kemudian sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib tidak boleh, maka dia harus nginap lagi, harus ada nginap lagi, yaitu menginap yang malam 13, berarti melempar jumroh lagi. Sama seperti keterangan sabaqah yang telah lalu apa-apa. Wa fi tarkil mabiti, dan itu di dalam meninggalkan mabit, warami dan melempar jumroh, iraqatu damin, yaitu dia kewajiban untuk kena dam. Jadi kalau ada orang enggak menginap di Mina, tidak melempar jumroh, ya kena dam. Ini pejabat-pejabat biasanya ini. Pejabat. Karena nggak ikut bayar pejabat, jadi tenang saja. Jadi dia biasanya datangnya akhir, pulangnya duluan. Wal yatasaddaq, dan adalah sedekah siapa man bilahmi dengan daging. Walau, dan itu bagi man ayazura, sekiranya ziarah siapa man al baita pada baitullah filayali di dalam beberapa malam, filayali Mina di malam-malam Mina boleh dia. Tapi bisyarti Allah yabita, sekiranya tidak menginap siapa man illa di Mina, kecuali di Mina. Jadi boleh saja dia maghrib umpamanya ziarah ke Madinah,
kemudian ke Madinah, ke Mekah, kemudian melempar jumrah Aqabah, tawaf wadha sa'i, kemudian balik lagi harus nginap lagi ke Mina. Karena ada siapa Rasulullah SAW itu yaf'alu bertindak siapa Rasulullah demikian, dzalika pada demikian ayazuru al-baita tadi. Wala yatrukanna, dan jangan meninggalkan sungguh siapa man khudural faraidi, pada mendatangi beberapa fardu ma'al imam beserta imam di Masjidil Khaifi, di Masjidil Khaifi. Jadi tidaklah sholat jamaah di Masjidil Khaifi. Itu kalau dulu, sekarang juga jamaahnya udah segitu banyak, udah sulit. Fa inna fadlahu, maka sesungguhnya keutamaannya apa khudurul faraid itu azimun besar. Fa idza fadha, maka ketika bubaran siapa man mimina dari mana? Dari Mina. Fal aula, maka ada pun yang lebih utama itu ayyukima, sekiranya menetap siapa man bil muhassabi, yaitu di tanah muhassab min Mina, dari Mina. Wa yusalli, dan salat siapa man al asra pada asar, wal maghrib pada maghrib, wal isya dan isya. Wa yarkutu, dan tidur siapa man rokdatan, dengan sekali tidur. Bahwa maka adapun yarkutu itu sunnatu sunnah. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa jamaah minas sahabati, dari sahabat radhiyallahu anhum. Fa'ilam yaf'al, jika tidak melakukan siapa mandalika pada demikian yarkudu tadi itu, ya fala syai'a, maka tidak ada dosa itu maujud alaihi atas. Nah, jadi ya kondisinya sangat berbeda zaman dahulu dengan zaman. Makanya ada cerita itu, ada Abdullah Ibnu Mubarak itu habis tawaf selesai tidur di Hijr Ismail, terus mimpi ketemu Rasulullah datang menyampaikan salam kepada Bahram. Ada orang Yahudi namanya Bahram, sampaikan bahwa dia diampuni dan dijamin masuk surga. Nah, ada orang Yahudi. Akhirnya dia bangun lagi, wudu, gak percaya dengan mimpinya. Dia tawaf lagi, setelah tawaf tidur lagi, mimpi yang sama. Kemudian, wah ini kok mimpinya kayak begini nih. Wah, Gusti Allah titip lewat Nabi Muhammad kepada ini, suruh nemuin namanya orang Bahram, orang Yahudi, bahwa dia dijamin masuk surga. Akhirnya tawaf lagi, wudu, tawaf lagi, tidur lagi, loh mimpi lagi yang sama. Itu artinya karena longgarnya Mekah kan, orang bisa tidur di Hijr Ismail. Kalau sekarang di orang bisa tidur di situ berkali-kali lagi. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang itu dia cari di daerah ini orang namanya Bahram. Ada orang namanya Bahram. Cari, akhirnya ketemu. Orangnya Yahudi. Datang, ditanya, bro, kira-kira gitu ya. Kamu itu punya amalan apa? Apa amalan apa? Enggak, sebelum dia bukaannya, kamu punya amalan kebaikan apa? Kebaikannya, saya itu menikahi anak saya. Anaknya itu, dia punya anak cantik, dinikahi sendiri. Karena eman-eman kalau dinikahi oleh orang lain. Waduh, ini dosa malah ini. Kemudian yang kedua, apa ya? Ya pokoknya saya adakan walimah besar-besaran, undang banyak orang ketika saya nikahin anak saya. Apa yang doa ini nggak bener juga ini. Terus ada lagi yang ketiga, pas ketika mau malam pertama itu, tiba-tiba ada perempuan tua ngendap-ngendap masuk rumahnya, nyalakan lampu kemudian dimatikan.
lampu kemudian dinyalakan lagi matikan. Akhirnya nggak jadi orang ini, jadi terus menjauh. Akhirnya dia curiga, ini apa ini? Jangan-jangan maling. Malam-malam kok mengendap-endap datang ke rumahnya. Akhirnya dibuntuti sampai rumah. Ternyata janda tua yang anaknya lagi nangis, anaknya kelaparan. Dia berdoa sambil berdoa apa? Ya Allah, anak saya nangis lapar. Saya tapi mau minta atau mau pinjam kepada orang Yahudi yang kaya itu, saya malu ya. Masa saya kok pinjam kepada orang Yahudi? Loh, dengar Bahram itu dengar. Ya, dengar bahwa orang itu tujuannya sebetulnya mau minta karena anaknya nangis tidak ada yang dimakan. Loh, itu terbentuk hatinya, dia yang bawa makanan banyak, dibawa ke rumahnya, itu diangkat sendiri ke rumahnya. Wah, ya ini baru ini amal kebaikan ini ya. Jadi amal kebaikan itu ditunjukkan, kamu dapat salam dari Nabi bahwa menyampaikan bahwa Allah mengampuni kamu dan kamu dijamin surga. Akhirnya masuk Islam ini Pak, dan langsung mati ya. Masuk Islam langsung mati, dimandikan oleh ini Abdullah ibnu Mubarak ini, Masya Allah. Itu di bab apa ya, di kitab apa itu yang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Nah, tapi tujuan tadi itu menerangkan bahwa ya zaman itu yang namanya orang tawaf itu ya masih longgar banget ya, longgar banget. Jangankan itu, tahun 70-an orang haji kan ya masih jarang, 80-an juga masih, artinya nggak sebanyak, nggak ada antrian seperti sekarang ini. Al-jumlatu tsaminatu, adapun jumlah yang ke-8 fi sifatil umrati, di dalam sifatnya umrah, wa dan perkara ba'da setelah umrah ila tawafil wada'i, sampai tawaf wada'. Man, adapun siapa orang itu aroda mengendaki sebaman ayat tamiro, sekiranya umroh siapa man qabla haji, boleh sebelah haji boleh, karena tidak ada. Jadi kalau walillahi ala nasi hijjul baiti, jadi ada hajjah. Au ba'dahu, setelah haji, kaifa ma'aroda, sebagaimana berkehendak siapa man, fal yaghtasil, maka dalam mandi siapa man, wayal bas, dan memakai siapa man thiyabal ikhrami, pakaian ikhram, karena seperti keterangan sabaqah yang telah lalu apa ma fil haji, di dalam bab haji. Wa yukhrimu, dan ikhram siapa man bil umrati, dengan umrah umroh, dengan umroh min miqatiyah, dari miqatnya umroh. Wa afdalu mawaqitihi, adapun paling utamanya miqat umroh itu al-jironah, itu Jirona itu agak jauh. Sumurnya itu juga ada air yang diyakini itu ada tuahnya. Orang Madura itu kayaknya wajib ke sana itu. Jadi kalau harus ke Jirona, karena mau dipakai untuk mengobati orang kalau lagi mau melahirkan ini. Sumat Tan'im, kemudian Tan'im. Ya, Tan'im ini yang paling dekat ini, di Masjid Aisyah. Sumat Hudaybiyah, itu kemudian Hudaybiyah. Sekarang banyak yang ziarah ke Hudaybiyah, kemudian langsung ngambil mikot untuk wayan dan niat siapa man al-umrata, pada umrah, wayulab biyah, dan bertalbiyah siapa man, wayaksida, dan bermaksud siapa man Masjid Aisyah, pada Masjid Aisyah radhiyallahu anha, wa yusalliya, dan salat siapa man dadaannya berarti ya, dia tadi ayat tamiro.
Wayat doa dan berdoa siapa man bima syaa. Berdoanya terserah, tidak harus bahasa Arab di sana itu. Mamanya ketika ngambil mikot di Masjid Aisyah di Tan'im, setelah sholat apa ikhram, kemudian berdoa apa saja, bahasa Indonesia Raya boleh, bahasa Betawi boleh, bahasa Sunda boleh. Entah kalau bahasa Madura boleh nggak di sana itu. Arab itu kuasai Madura, Pak. Di mana-mana orang Madura menguasai pokoknya. Bahasa Arab Madura jadi bahasa kedua di Arab. Oh gitu ya. Betul. Bahasa wajib kedua setelah bahasa Arab, bahasa Madura di sana. Tsumma ya'udu, kemudian kembali siapa man ila Makkah ke Makkah. Wa ba'da man itu yulabi talbiyah siapa man hatta yadkhula, sehingga masuk siapa man al Masjidil Haram, pada Masjidil Haram. Fa idza dakhala, maka ketika masuk siapa man al Masjid, pada Masjidil Haram, taraka, maka meninggalkan siapa man al talbiyata, pada talbiyah. Jadi di jalan naik mobil, kalau sekarang ya talbiyah. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, lagunya standar Pak, semuanya sama. Tidak ada yang orang kayak Indonesia. Labbaik Allahumma, tidak ada yang begitu ya. Tidak ada yang gitu. Jadi di sana ini standar semuanya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Keterak orang Depok, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, itu orang Depok. Watafa, dan tawaf siapa man sab'an 7 kali, wasa'a, dan sa'i siapa man sab'an 7 kali, kama wasafna, sebagaimana telah mensifati siapa kami. Faidha faragha, maka ketika selesai siapa man halqa ra'si, mencukur rambutnya man, waqad tamat, dan sungguh telah sempurna apa umrohnya man. Jadi kalau umroh itu gampang banget, pokoknya ngambil mikot dari apa namanya Tan'im, kemudian murah Pak di sana, umroh paling murah di sana, karena hanya butuh naik mobil, biaya naik mobil saja. Itu paling sekarang, kalau sekarang mungkin saya sekarang 30 real lah. Dari Mekah ke 15, balik lagi 15, lagi 30 real. Murah. Tapi berangkatnya memang dari sana. Wal muqimu, dan ada orang yang mungkin di Makkah itu yang bagi seyukjanya apa yuksiro, sekiranya memperbanyak siapa man al-i'timar pada umroh wa tawaf dan tawaf. Jadi makanya orang jamaah haji Indonesia itu kalau yang apa di sana ya memperbanyak umroh, meskipun yang gelombang pertama. Jadi gelombang pertama datang umroh, nanti besok kuat sehat umroh lagi. Saya dulu punya teman itu lurah kepala desa itu sama istrinya, orangnya gede hitam, sehari umroh 3 kali Pak. Masya Allah, itu sama istrinya itu dipaksa harus ikut umroh, berdua saja mau berkali-kali. Ya itu kebablasan, nggak baik. Wal yukthir, dan dalam memperbanyak siapa man an-nadhra, melihat ilal baiti, kepada Baitullah. Fa idza takhala, maka ketika masuk siapa man kepada Baitullah, fal yusalli, maka dalam salat siapa man rakaatain 2 rakaat bainal amudaini, di antara 2 apa namanya tiang 2. Bahwa maghribun solu apa salat rakaataini tadi bainal amudaini itu al-afdalu, yang lebih utama. Kemudian masuk siapa man pada Baitullah hafian dalih, tidak pakai sendal,
wakiran kali menghormati. Wakilan dikatakan dibadim hal dakhalta, adakah masuk siapa baita rabbika pada rumah Tuhanmu al-yawma hari ini. Faqala wallahi ma'ara, tidak meyakini siapa aku hatainil qadamaini, pada dua telapak kaki ini, ahlan ahli litawafina, bagi orang-orang yang artinya tidak patut lah, litawafina, bagi orang-orang yang tawaf haula baiti rabbi, di sisi rumahnya Tuhan. Fakaifa urahuma, maka bagaimana meyakini siapa aku huma pada qadamaihi, qadamaini tadi ahlan patut, lian atau sekiranya menginjak siapa aku bihima dengan qadamaini bait rabbi, pada rumah Tuhan. Fa idza alimtu, maka ketika melihat siapa aku haitsu masyaina ya. Oh, haitsu masyayata, karena kodama ini ketika berjalan kodama ini, wa ila aina, kepada mana masyayata berjalan kodama ini tadi itu. Wal yuksir, dan adalah memperbanyak zaman syurba ma'i zamzam, minum air zam-zam. Kalau sekarang banyak ya, di pinggir jalan kita lewat itu udah zam-zam semuanya. Wal yastasqi, dalam minum zabaman biadihi, dengan tangannya man, min ghairi istinabatin, dengan tanpa pakai ganti. In amkano, jika memungkinkan siapa man pada adam, artinya kalau pakai wadah minum lagi itu tetap pakai tadi itu, wadah tadi. Wal yutir, dan adalah ganjil siapa man minhu, dari syurbu dari itu. Haitsu hatta yatla'a, kata yatadalla, sehingga menjadi kenyang siapa man. Wal yakul, dan adalah mengucapkan Allahumma ja'alu syifaan, Allahumma ya Allah ij'al, jadikanlah pada zam-zam syifaan, pada obat min kulli da'in, dari setiap penyakit, wasaqamin, dan penyakit, warzukni, dan rezeki pada ikhlas, pada ikhlas, wal yakina, dan yakin, wal mu'afata, dan sehat di dunia wal akhirah. Jadi kalau panjenengan lagi datangi orang haji, ini kan lagi pada datang orang haji, kalau kasih minum jam-jam ya, sebelum minum didoai, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Kalau tidak bisa, ya Allah, dengan wasilah minum jam-jam ini sehatkan saya, berilah rezeki, berilah ilmu, dan sebagainya. Nah, jadi jangan langsung diminum. Qala Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam, adapun air zam-zam itu 5, untuk apa? Syuriba, diminum apa zam-zam lahu pada. Jadi air zam-zam itu diniati apa saja. Makanya untuk mengobati orang itu bisa. Jadi panjenengan mamanya bahwa zam-zam bukan dasar pengobatan alternatif. Wah, pokoknya nggak punya modal apa-apa, yang penting modalnya air zam-zam. Nah, karena ma'u zam-zam 5 syuriban, karena air zam-zam itu tergantung niat apa diminumnya itu. Nah, ya boleh saja. Kemudian sama dengan kemudian dibacakan Fatihah. Fatihah al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Fatihah itu tergantung apa niat dibacanya. Jadi udah 2 ini ya. Jadi yang satu Fatihah, yang satu zam-zam. Kalau nggak sembuh ya bisa beralibi kan orang itu. Yang menyebabkan sembuh itu kan ya Gusti Allah, bukan kita. Katanya pasiennya enak dokter yang bukan Gusti Allah, tapi yang terima gaji, yang terima duit katanya dokter. Loh, kalau kamu kepingin langsung ketemu Gusti Allah juga nggak apa-apa.
Yashfi maksudnya menyembuhkan apa namanya pada perkara kusida, atau ya kusida yang dimaksud apa bihi dengan ma'u Zamzam tadi. Qul wallahu a'lam bishawab.